nutup mata Satomi dengan salah satu tangannya. Dan tanpa suara langsung menancapkan pisau cutter tersebut. Dia mulai menghabiskan berjam-jam terkunci di kamarnya, menonton film bergenre horor. Terima kasih bagi kalian yang telah mengklik video ini. Nama gua Ryu, and welcome to Red Room. Jepang memiliki salah satu tingkat kejahatan terendah di dunia. Dianggap oleh banyak orang sebagai salah satu negara teraman untuk ditinggali. Laporan menyebutkan, kebanyakan orang-orang di sana membiarkan pintu rumah mereka terbuka. Dan anak-anak yang berjalan ke sekolah sendirian tanpa takut diculik atau dirampok. Kejahatan semacam itu hampir tidak ditemukan di negara matahari terbit. Tapi bukan berarti kejadian seperti itu tidak terjadi dari waktu ke waktu. Di negara Jepang, ada beberapa kejahatan yang mengejutkan seluruh dunia. Salah satu contohnya adalah kasus Nevadatan. Siswi Jepang yang bernama Natsumi Suji. Dia lahir pada tanggal 21 November 1992. Di masa kecilnya, gadis kecil itu menunjukkan semangat olahraga dan bermain basket untuk tim sekolahnya. Dia memiliki nilai yang sangat baik dan IQ yang sangat tinggi. Dia mencetak hampir 140 poin, skor yang hanya dimiliki oleh 0,5% dari populasi anak-anak di Jepang. Dia suka bermain dengan kucingnya dan menonton film di waktu kosongnya. Dia tampak seperti anak-anak yang sehat, bahagia, dan sedang tumbuh seperti anak-anak normal pada umumnya. Ketika olahraga mulai menyita terlalu banyak waktunya, ibunya melihat sedikit penurunan pada nilainya. Ibunya menjadi khawatir dan memintanya untuk berhenti bermain basket. Natsumi pun beralih ke internet. Dia mulai menghabiskan berjam-jam terkunci di kamarnya, menonton film bergenre horor. Dia juga menjadi penggemar anime dan manga. Suatu hari, ketika dia melihat film Jepang Battle Royale, dia terkejut. Film tersebut menceritakan tentang masyarakat futuristik di mana 42 siswa dikirim ke pulau terpencil dan mereka harus bertahan hidup dengan saling membunuh. Dari sinilah Natsumi Suji menjadi terobsesi dengan dunia gore. Istilah yang digunakan untuk menunjuk pada genre film di mana film yang menampilkan kekerasan yang sangat ekstrim. Dia pun memiliki ide untuk membuat situs webnya dengan animasi horor. Dan dia mulai membuat nama untuk dirinya sendiri dalam genre gore ekstrim tersebut. Suatu hari, Natsumi bertengkar dengan Satomi Mitarai yang merupakan teman sekelas sekaligus sahabatnya. Satomi mengatakan kepada Natsumi bahwa dia jauh lebih populer di sekolah. Lalu kemudian, Satomi pun memposting pesan di situs Natsumi. Dan Satomi memanggilnya dengan sebutan gemuk dan juga sombong. Natsumi pun menjadi kesal dan menyuruh Satomi agar segera meminta maaf kepadanya. Satomi yang tidak memperdulikan perasaan temannya tersebut, tanpa disadari, itu adalah awal dari kebencian Natsumi kepada Satomi. Natsumi yang mulai kembali bermain basket untuk timnya, menyebabkan nilai sekolahnya mulai turun kembali. Dalam buku hariannya, dia menulis, "Saya sudah tidak terlalu suka bermain dengan teman-teman saya." Dia menjadi kasar dan agresif terhadap teman-teman sekelasnya dan juga keluarganya. Dia menendang anak laki-laki seusianya dan mendorong anak laki-laki tersebut dengan keras ke arah dinding. Sikap kasar Natsumi terjadi di sekolah dan berlanjut sampai ke rumah. Lalu kemudian, dia melanjutkan blognya yang bergenre horor dan gore yang tengah dikerjakannya. Dia juga terobsesi dengan serial TV Monday Mystery Thriller yang mana orang-orang dibunuh dengan cutter atau pisau kecil. Setelah menonton film tersebut, di sekolah dia mengancam teman-teman sekelasnya dengan pisau cutter. Lalu kemudian, kurang dari sebulan setelah julukan gemuk Satomi, balas dendam dari Natsumi semakin menjadi-jadi. Dan
dia mulai merencanakan sebuah pembunuhan. Kejadian itu berada di ruang kelas dan tidak ada satupun saksi yang melihatnya. Pada tanggal 1 Juni 2004, seluruh kelas Natsumi berkumpul di halaman sekolah untuk foto sekolah tahunan. Dalam foto itu, Natsumi berdiri beberapa meter dari Satomi. Dan ini adalah foto terakhir Satomi ketika dia masih hidup. Tidak seperti hari biasanya, Natsumi Tsuji yang berusia 11 tahun mengundang teman dekatnya Satomi Mitarai yang berusia 12 tahun ke ruang kelas kosong saat makan siang. Dia ingin mengajarinya permainan baru yang sangat menghibur. Natsumi membimbing Satomi untuk memainkan permainannya. Dia menundukkan Satomi di kursi, melepas kacamatanya, dan dengan hati-hati meletakkannya di bangku. Natsumi mengatakan pada Satomi bahwa Satomi akan mati. Meskipun begitu, Satomi tidak melarikan diri ataupun ketakutan. Lagi pula baginya, itu hanya sebuah permainan. Natsumi menjelaskan bahwa Satomi tidak boleh melihat ataupun bertanya. Natsumi kemudian menutup mata Satomi dengan salah satu tangannya. Dan dengan tangan lainnya, dia mengeluarkan pisau cutter yang tajam dan tanpa suara langsung menancapkan pisau cutter tersebut ke tengah leher Satomi. Dengan tenggorokan yang sudah ditusuk, Satomi pun akhirnya mati tidak berdaya dan tidak sempat untuk membela diri. Natsumi terus melepas amarahnya dan menebas kedua pergelangan tangan Satomi. Satomi pun berbaring di lantai ruangan kelas yang kosong dan tewas dalam keheningan yang mencekam. Natsumi dengan tenang pergi dan berjalan ke kelasnya. Di tengah jalan, ketika dia menuruni tangga, beberapa siswa melihatnya menuruni tangga dengan bercak darah di pakaian dan juga di rok abu-abunya. Salah satu dari mereka mengeluarkan ponselnya dan mengambil beberapa foto Natsumi yang sedang berlumuran darah itu. Setelah kejadian tersebut, fotonya pun menjadi viral dan beredar di seluruh dunia. Natsumi berjalan tanpa ekspresi dan memasuki kelasnya. Setelah melihat Natsumi yang sudah berlumuran darah, guru beserta murid semuanya ketakutan sekaligus panik. Mereka bergegas pergi mencari Satomi dengan Natsumi yang mengikutinya dari belakang. Sambil menangis, dia berkata, "Aku sudah melakukan hal yang salah." Kemudian pada saat ambulan tiba, jantung Satomi sudah berhenti karena kehilangan banyak darah. Sontak, semua murid terkejut bahwa pembunuh itu adalah seorang gadis sekolah yang masih berusia 11 tahun. Ketika polisi tiba, Natsumi mengaku dan mengatakan bahwa dia telah merencanakannya selama 4 hari yang lalu. Di kantor polisi, dia menunjukkan ekspresi yang sedikit menyesal. "Aku melakukan sesuatu yang salah, bukan? Maafkan aku. Aku sangat menyesal," katanya sambil menangis. Akhirnya Natsumi pun menghabiskan malam di kantor polisi dan menolak untuk makan. Namun pada akhirnya, dia pun mau setelah dibujuk untuk makan. Ketika detektif pembunuhan bertanya kepadanya mengapa dia membunuh temannya, dia mengungkapkan bahwa mereka bertengkar karena pesan yang ditulis Satomi kepadanya di internet. Karena hukum di Jepang melarang publikasi nama anak di bawah umur yang terlibat dalam kejahatan, nama asli gadis itu pun tidak muncul di media pada awalnya. Dan dia disebut E-Girl. Kemudian setelah itu, media mengganti namanya menjadi Nevada. Jadi, mereka mulai menyebutnya sebagai Nevadatan. Nama aslinya terungkap secara tidak sengaja ketika pembawa berita televisi Jepang TV Fuji menunjukkan gambar sekolahnya dan mengungkapkan nama aslinya, yaitu Natsumi Tsuji. Pada tanggal 15 September 2004, pengadilan keluarga memutuskan untuk menghukum gadis itu karena tingkat kejahatannya. Dia dikirim ke sekolah reformasi di prefektur Tochigi dan pertama kali dijatuhi hukuman 2 tahun penjara. Selama di sana, ia diwawancarai oleh beberapa psikolog dan juga psikiater anak dan melakukan berbagai macam tes kejiwaan. Ternyata, Natsumi menderita sindrom hikikomori. Mereka yang menderitanya
mengasingkan diri dan tidak ingin meninggalkan rumah ataupun berhubungan dengan orang lain. Belakangan juga dikatakan bahwa karena masalah komunikasi dan minat obsesifnya, Natsumi mungkin menderita sindrom Asperger. Begitulah kata para spesialis yang dapat menjelaskan perilaku agresif pada Natsumi. Pada 18 Maret 2005, divisi sekolahnya menyarankan hadiah untuk kelulusan dari sekolah yang merupakan sebuah album untuk para siswa. Pada album tersebut, mereka dapat memasang foto Satomi Mitarai yang merupakan korban dari pembunuhan Natsumi. Ayah Satomi yang bernama Kyoji Mitarai yang berusia 46 tahun menerima sertifikat kelulusan atas nama putri bungsunya. Kyoji yang merupakan editor surat kabar Mainichi Shimbun di Sasebo telah kehilangan istrinya beberapa tahun sebelumnya karena penyakit kanker. Selama upacara perpisahan sekolah, seorang guru menempatkan potret besar Satomi di kursi kosong di antara para siswi perempuan. Setelah 2 tahun berada di sekolah reformasi, pada September 2006, dia diberikan 2 tahun kurungan lagi untuk melanjutkan evaluasi psikologisnya. Pada 29 Mei 2008, Natsumi berstatus sebagai tahanan rumah. Pengadilan Jepang mengatakan dia telah mengembangkan keterampilan yang diperlukan untuk berinteraksi dengan orang lain di masyarakat. Lalu pada tahun 2013, saat berusia 20 tahun, dia dibebaskan dan dipindahkan bersama keluarganya ke lokasi yang tidak diketahui. Gambar-gambar Natsumi yang berlumuran darah di tangga disita oleh polisi. Biro Hukum Distrik Nagasaki mengeluarkan peringatan serius pada komunitas internet bahwa foto-foto itu tidak boleh disebarluaskan. Namun mereka tidak dapat mencegah sejumlah gambar lain yang diyakini sebagai tiruan yang sudah menjadi viral di internet. Salah satunya, foto yang telah tersebar itu yang menunjukkan dia sedang tersenyum, berlumuran darah, dan melihat ke kamera dari tangga. Dia mengenakan rok jeans dan kaos abu-abu dengan tulisan Nevada di bagian dadanya. Kejahatan gadis itu memicu perdebatan luas di masyarakat Jepang, di mana pada tahun 2000, tingkat pelanggaran remaja telah diturunkan dari 16 tahun menjadi 14 tahun. Ini mengikuti kejahatan mengerikan di kota Kobe pada tahun 1997, di mana pembunuhnya ternyata berusia 14 tahun. Sekarang, dengan kasus baru ini, haruskah usia kejahatan di bawah umur diturunkan menjadi 11 tahun? Diskusi mengenai pelanggaran remaja pun tidak menemukan jalan keluar. Nevada yang menginjak usia 28 tahun tinggal di suatu tempat yang tidak diketahui keberadaannya. Mungkin dengan merahasiakan masa lalunya yang mengerikan itu, dia memiliki kesempatan untuk bahagia dan menjalani kehidupan yang damai. Dan itulah dia tadi, legenda Nevada Tan, bocah Jepang yang lucu dan menyeramkan. Terima kasih bagi kalian yang telah menonton video ini sampai habis. Sampai bertemu di video selanjutnya. And see ya. Sudah mati, tidak berdaya, apalagi untuk membela diri. Dengan tenggorokan yang